Halo Sobat Bahasa. Sekarang lagi musim UAS nih. Ayo ngaku siapa yang kesulitan belajar linguistik. Nah, di kesempatan ini kami akan menjelaskan materi tentang salah satu cabang dari linguistik mikro, yaitu morfologi. Buat kalian yang ingin tahu dan lebih memahami apa sih morfologi itu, yuk simak video berikut. Halo Sobat Bahasa. Jadi di kesempatan ini kita akan membahas tentang morfologi yang terbagi ke dalam beberapa bagian. Yang pertama, definisi dan objek morfologi. Lalu morfem dan alomorf, jenis-jenis morfem, pembentukan kata dan afiks, serta reduplikasi. Definisi dan objek morfologi. Jadi Sobat Bahasa, apa sih morfologi itu? Morfologi berasal dari kata morf dan logos. Morf yang berarti bentuk dan logos yang berarti ilmu. Jadi, secara istilah, morfologi ini merupakan ilmu yang mempelajari bentuk-bentuk kata, perubahan bentuk kata, dan makna yang muncul akibat perubahan bentuk itu. Menurut salah satu ahli bernama Verhaer, morfologi ini didefinisikan sebagai cabang linguistik yang mengidentifikasi satuan-satuan dasar bahasa sebagai satuan gramatikal. Jadi, dapat disimpulkan bahwa morfologi merupakan bagian dari ilmu linguistik yang mempelajari tata bentuk kata dan maknanya. Selanjutnya, objek morfologi. Hal yang dikaji dan menjadi objek dari morfologi ini adalah morfem sebagai objek terendah dan kata sebagai objek tertingginya. Nah, apa sih morfem itu? Morfem dan alomorf. Morfem didefinisikan sebagai satuan gramatikal terkecil dalam ujaran suatu bahasa dan memiliki makna. Karena merupakan satuan gramatikal terkecil, jadi morfem ini tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Misalnya, kata pagi, kamu, sekarang, ber, me, itu termasuk bagian dari morfem. Morfem ini terbagi menjadi morfem bebas dan morfem terikat. Nah, morfem ini dilambangkan dengan simbol kurung kurawal yang mengapit morfem seperti ini. Lalu, istilah morfem ini lekat dengan kata alomorf. Apa sih alomorf itu? Jadi, alomorf merupakan anggota dari suatu morfem. Simbolnya, alomorf ini merupakan bentuk-bentuk lain dari suatu morfem. Seperti contohnya, pada morfem pe, alomorfnya adalah per, pen, peng, pen, pem, dan lain-lain. Dan pada morfem me, alomorfnya adalah men, meny, mem, meng, dan lain-lain. Nah, untuk lebih memahami tentang morfem, mari kita beralih pada contoh morfem berdasarkan jenis-jenis morfem tadi. Jenis-jenis morfem. Oke, sekarang kita masuk ke jenis-jenis morfem. Morfem dibagi menjadi dua, yaitu morfem bebas dan morfem terikat. Morfem bebas adalah morfem yang dapat berdiri sendiri. Contohnya adalah kata dasar, seperti pergi, makan, saya. Kemudian morfem terikat. Morfem terikat adalah morfem yang tidak dapat berdiri sendiri. Contohnya adalah afiks, termasuk prefiks, infiks, sufiks, dan konfiks. Contoh, me, pe, dan semua imbuhan lainnya. Terdapat beberapa kata dasar yang termasuk morfem terikat, seperti kata juang, temu, compang, dan ke. Pembentukan kata dan afiks. Selanjutnya adalah pembentukan kata atau proses morfologis dan afiks. Pada proses morfologis dibagi menjadi 8 bagian, yaitu afiksasi, reduplikasi, komposisi, suplisi, blending, apropriasi, akronim, dan modifikasi internal. Namun, untuk bagian morfologi 1 ini, kita hanya akan membahas afiksasi dan reduplikasi.
Sekarang kita akan masuk ke afiksasi. Afiksasi adalah proses penambahan imbuhan pada kata dasar. Afiksasi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu infleksional dan derivasional. Infleksional adalah proses morfologis atau afiksasi yang mempertahankan kategori atau kelas kata. Contoh, kata buah yang adalah kelas kata nomina ditambahi pe dan an menjadi pembuahan dan tetap masuk ke kelas kata nomina. Lalu, derivasional adalah proses morfologis atau afiksasi yang mengubah kategori atau kelas kata. Contoh, buah yang kelas katanya adalah nomina ditambahi ber menjadi berbuah yang termasuk dalam kelas kata verba. Cukup mudah kan? Reduplikasi. Apa sih reduplikasi? Reduplikasi proses morfemis yang menghasilkan bentuk pengulangan kata atau kata ulang dengan cara mengulangi bentuk dasar atau sebagian dari bentuk suatu kata dasar. Jenis-jenis dan contohnya reduplikasi. 1. Kata ulang utuh. Kata ulang utuh adalah kata ulang yang mengulang seluruh bentuk kata, baik kata dasar maupun kata berimbuhan. Contohnya seperti anak-anak dan jenis-jenis. Yang kedua, kata ulang sebagian. Kata ulang sebagian atau dwi purwa adalah kata ulang hasil pengulangan sebagian unsurnya. Contohnya seperti pegunungan, lelaki, dedaunan, dan pepohonan. Yang ketiga adalah kata ulang berubah bunyi. Kata ulang berubah bunyi adalah kata ulang yang mengalami perubahan bunyi pada akhir kata perulangan. Contohnya seperti bolak-balik dan sayur mayur. Yang keempat adalah kata ulang semu. Kata ulang semu adalah kata dalam bahasa Indonesia yang memang sudah dalam bentuk kata ulang tanpa proses reduplikasi. Contoh seperti ubur-ubur dan cumi-cumi. Yang kelima adalah kata ulang berimbuhan. Kata ulang berimbuhan adalah bentuk ulang yang bisa terbentuk disertai proses penambahan, imbuhan atau afiksasi. Contohnya seperti kuda-kudaan. Yang keenam adalah kata ulang unik. Kata ulang unik adalah kata ulang yang tak memiliki pola tertentu. Contohnya seperti simpang siur dan susah payah. Nah, sobat bahasa, segitu dulu penyampaian materi dari kami. Untuk pembahasan selanjutnya akan kami lanjutkan di lain kesempatan. Terima kasih dan sampai jumpa.